Pancar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri ke-219 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Atok sebagai Panci Parasu, Suryadin sebagai Sindupati, Anis Yuliatri sebagai Seruni, dan pengantar cerita, Asti Suhastra. Hajar menyingsing, Kamaswara dan Panci Parasu memasuki ujung Teluk Pangpang bagian selatan. Kamaswara terkejut ketika menemukan tulang belulang yang dia kenali sebagai Boja Pradata yang terlihat jelas dari bongkoknya. Kamaswara menjadi yakin ketika pada tulang belulang itu dia temukan kitab pusaka Pallawa Riung Laut. Aku yakin orang itu Boja Pradata. Siapa mengira orang itu menemukan nasib yang sangat buruk di sini? Oh, ternyata aku tidak perlu bertindak apa-apa. Kabut setan itu telah menelannya. Apakah dengan demikian kau gagalkan keinginanmu untuk menengok kampung halamanmu di tempat mana kau dibesarkan, Kamaswara? Tidak, kita tetap ke sana. Tuanggana mati, Boja Pradata juga menemukan kematiannya. Akan tetapi itu bukan berarti menggagalkan keinginanku untuk menengok perguruan. Aku harus mengetahui bagaimana nasib perguruanku. Matahari telah menyembul dari balik garis laut di belahan timur. Dari tempatnya berada,
matahari yang telah menampakkan diri masih tertutup bukit Sempulungan. Tatapan Kameswara menerawang ke luasnya Teluk Pangpang. Tetapi yang berkecamuk di dalam benaknya adalah ingatannya atas kenangan masa silam. Betapa banyak sekali peristiwa besar yang telah terjadi dalam beberapa bulan ini. Ayah Ki Ageng Pesanggaran telah tiada, pergi menghadap Hyang Batara Agung. Paman Haryo Panumping juga telah tiada, menyusul ke alam kematian, telah tewas di tangan bocah Pradata. Paman Yuyu Rumpung juga telah pergi untuk selamanya. Paman Paraji Gading yang selama ini sangat baik kepadaku. Siapa yang pernah mengira kalau Paman Paraji Gading ternyata menyembunyikan kenyataan yang sama sekali lain dan tidak terduga. Berbagai peristiwa aku alami ketika menempuh perjalanan di Kediri. Aku terperosok ke dalam kenyataan yang paling buruk. Aku menyaksikan pula kenyataan yang sangat pahit. Betapa banyak hal-hal yang sangat luar biasa. Akhirnya, aku kembali ke ujung timur Pulau Jawa ini. Di tempat mana aku dibesarkan, aku harus menyaksikan keadaan yang porak-poranda. Keadaan yang paling tidak masuk akal. Tulang belulang berserakan, sisa dari kematian yang paling mengerikan. Tiba-tiba aku diburu oleh pertanyaan, bagaimana dengan Pesanggaran? Aku harus melihat nasibnya. Ya, aku harus tahu bagaimana keadaan Pesanggaran sekarang. Kameswara, apa yang kau pikirkan? Kau nampak tengah memikirkan sesuatu. Aku hanya merasa cemas. Jangan-jangan perguruanku, tempat di mana aku dibesarkan, keadaannya tidak ubahnya perkampungan Hamuncar yang bubrah itu, Panji Parasu. Aku seperti tidak tahan lagi. Ayo kita berangkat. Ayo. Kameswara segera menyimpan kitab pusaka Palawariung Laut ke dalam balik bajunya. Kemudian dia bergegas berjalan menyusuri sebuah sungai yang bermuara di Teluk Pangpang. Sementara itu, matahari terus bergerak naik, memanjat semakin tinggi, merangsang kabut setan untuk keluar. Tetapi Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, ataupun Anjam Piani Kayu Wangi yang berada di sisi timur Bukit Sempulungan tidak merasa terlampau cemas. Karena demikian kabut itu muncul, mereka langsung bisa menceburkan diri ke dalam ombak yang bergulung susul-menyusul tiada habis-habisnya. Hari itu juga merupakan sebuah pengalaman pertama yang mendebarkan bagi Sindupati dan Seruni. Paman, lihat, ada harimau. Itu di sana. Iya, aku melihat. Kita tangkap, Paman. Lihat, apa yang diperhatikan harimau itu? Kabut. Itukah kabut yang dimaksud oleh Tumenggung Yudopaksa itu? Lihat. Apakah yang akan dilakukan kabut itu, Paman? Apakah akan terjadi pergumulan? Nampaknya. Mungkinkah harimau itu akan bisa memenangkan pertarungan itu, Paman? Lihat, kabut itu mulai bergerak. Kabut setan berwarna kuning kepucat-pucatan itu mulai bergerak. Dia menurun dan wujudnya semula yang pekat padat mengencer, memekarkan diri, kemudian menyebak ke arah kiri dan kanan. Harimau itu melangkah mundur, namun harimau itu menjadi gelisah ketika gemericik ombak seperti akan menelannya. Kiai Sindupati dan Seruni memandang peristiwa yang akan terjadi dengan hati berdegup kencang. Dan akhirnya, tiba-tiba kabut itu bergerak. Lihat Seruni. Kabut itu mulai bergerak, Paman. Harimau itu disergapnya. Lihat, Paman. Kaki Seruni tiba-tiba menggigil dan seperti sangat berat menyangga tubuhnya. Sedangkan Kiai Sindupati memandangi peristiwa yang terjadi itu dengan mulut terenganga. Harimau itu berguling-guling di tanah. Namun apa yang dilakukannya tidak nampak jelas, karena kabut setan itu menyelimuti segenap tubuhnya. Beberapa saat kemudian, harimau itu diam dan tidak bergerak. Dan manakala kabut itu sedikit naik, terlihatlah dengan jelas warna tulang belulangnya yang putih. Paman, tinggal tulang belulang. Nampaknya kita giliran berikutnya, Seruni. Nampaknya kabut itu tengah mengintai kita. Paman, bagaimana ini? Kita kaya. Seruni dan Kiai Sindupati segera berjalan mundur ke arah ombak beriak, sambil pandangan matanya tidak pernah lepas tertuju pada kabut setan yang aneh itu. Dan seperti dikatakan oleh Kiai Sindupati, kabut itu memang mengincarnya sebagai korban berikutnya. Perlahan kabut itu bergerak,
dan tidak hanyut oleh angin yang berhembus kencang ke arah barat daya. Kita akan disergapnya, Paman. Kita menyelam. Hanya berselisih sejengkal wakian Kiai Sindupati dan Seruni membenamkan diri ke dalam air. Kabut itu melintas dengan cepat sekali di atasnya. Kabut setan itu nampak kecewa sekali karena gagal menyergap lawannya. Kabut itu nampak melayang-layang beberapa saat lamanya. Seruni dan Kiai Sindupati menahan napas untuk beberapa saat lamanya. Dan ketika sudah tidak tertahankan lagi, keduanya segera menyembulkan kepalanya sebatas leher. Mana dia? Mana dia? Itu di sana. Kabut gila. Seekor harimau dengan sangat gampang ditelannya hingga tinggal belulang berantakan begitu. Ngeri sekali, Paman. Aku takut. Seruni, kita berendam di sini dulu. Kita menunggu perkembangan keadaan. Maka demikianlah, seharian waktu berlalu. Kiai Sindupati dan Seruni harus mengumpat-umpat dalam hati, karena sedikit saja mereka lengah, kabut yang tidak diketahui dari mana asalnya itu akan menyerangnya. Beberapa kali Kiai Sindupati dan Seruni harus menceburkan diri ke dalam ombak untuk menghindari sergapan kabut setan itu. Setan alas. Kalau begini caranya, kita akan mati kedinginan, Paman. Apa boleh buat, Seruni? Jika kita memaksa diri naik ke daratan, umurmu akan habis. Nampaknya benar yang dikatakan oleh pemuda bernama Kamiswara itu. Ketinggian ilmu kanuragan sama sekali tidak ada manfaatnya untuk menghadapi kabut setan itu. Nampaknya kematian Kisah Balangit yang diceritakan pemuda itu benar. Sebuah peristiwa yang sungguh sangat luar biasa. Kisah Balangit mati menjadi korban keganasan kabut itu. Mengerikan sekali. Lalu, bagaimana dengan bongkahan logam yang jatuh dari langit itu, Paman? Lupakan benda itu, Seruni. Selamatkan dulu nyawamu. Setan alas. Kabut keparat itu. Waktu terus beranjak. Matahari bukan saja memanjat naik, namun juga turun ketika titik ketinggiannya terlampaui. Bukit Sempulungan tetap pada wujudnya. Gemericik ombak di sepanjang tepian Teluk Pangpang terus mengalun tiada henti-hentinya. Sebagian gemuruh ombak yang lebih besar menghantam karang sisi timur semenanjung Sempulungan, tiada bosan-bosannya. Apa yang dialami oleh Kiai Sindupati dan Seruni, hal yang dialami pula oleh Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, dan Anjam Piani Kayuwangi yang berada di sebelah timur semenanjung. Namun Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu serta Anjam Piani Kayuwangi yang lebih mengetahui perilaku kabut setan itu mampu menghadapinya dengan tenang. Sementara itu, ketika matahari mulai tergelincir ke arah petang, Kameswara telah memasuki gerbang perguruannya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Paman Biku Dewa Hastu. Perguruan telah berubah menjadi sebuah kuburan. Sepi sekali. Inikah perguruanmu? Iya, disinilah aku dibesarkan. Ayo kita lihat. Hati Kameswara bagaikan tertusuk duri, teriris, tersayat-sayat sempilu menyaksikan beberapa bangunan porak-poranda. Lebih tertekan lagi jiwanya menyaksikan pendopo sedemikian kotor tak terawat. Dada pemuda itu berdesir melihat halaman samping, di tempat mana dia digembleng oleh ayahnya yang ternyata bukan ayah kandungnya,
Ki Ageng Pesanggaran, rasa haru itu tiba-tiba membuncah, menggelegak, dan menyesakkan dadanya. Beberapa bangunan rusak porak-poranda. Nampaknya itu perbuatan Boja Pradata. Tetapi untunglah, kabut setan itu belum sempat menjamah tempat ini. Kemana kira-kira mereka sekarang berada? Tentu semuanya mengungsi ke arah barat. Beberapa saat lamanya Kameswara mondar-mandir ke segenap ruangan dari bangunan-bangunan yang telah ditinggalkan oleh segenap penghuninya. Mata Kameswara membasah dan memerah, manakala kenangan atas masa-masa sebelum dia meninggalkan perguruan itu teringat kembali. Betapa banyak kenangan yang aku lakukan di tempat ini. Aku merasa bersalah karena meninggalkannya. Ayah Ki Ageng Pesanggaran telah tiada. Paman Panumping, Paman Nyi Rumpung juga telah tiada. Entah siapa lagi yang lain telah tewas. Aku telah melakukan kesalahan karena meninggalkan tempat ini. Kameswara semakin merasakan kesedihan yang sangat menyesakkan dadanya. Setiap apa yang dilihatnya menggiringnya untuk mengenang masa silamnya. Panji Parasu seperti bisa merasakan kesedihan Kameswara, meskipun hatinya sendiri teriris lebih parah oleh kematian anak dan istrinya. Kameswara, apa yang kau sedihkan? Aku teringat banyak hal. Aku teringat ayahku atau guruku, Ki Ageng Pesanggaran yang telah tidak ada lagi. Rasanya baru beberapa hari yang lalu, Ki Ageng masih hidup. Aku teringat pula kepada seorang paman guruku yang sangat baik hatinya, Paman Haryo Panumping, juga Paman Nyi Rumpung. Mereka semua telah tiada. Seperti mimpi, sulit dipercaya bahwa mereka semuanya sudah pergi untuk selamanya. Aku bisa merasakan kesedihan yang kau rasakan ini. Sangat aku rasakan pula ketika anak dan istriku telah tidak ada. Kau masih harus mengucap syukur. Nampaknya perguruanmu tidak mengalami bencana yang diakibatkan oleh kabut setan itu. Iya, akan tetapi mereka semua harus mengungsi. Itu yang membuatku sedih. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyusul mereka. Sebaiknya, marilah. Sekarang kita menuju perguruan Palwasambu. Palwasambu tidak jauh dari tempat ini. Jika kita menempuh perjalanan dengan berkuda, kita hanya membutuhkan waktu sepenginang. Tetapi karena kita harus berjalan kaki, kita membutuhkan waktu hingga setelah petang. Baiklah, ayo. Dengan membulatkan hati dan perasaannya, Kameswara melangkah menuju ke regol perguruan. Dalam bayangan sore, Kameswara memperhatikan pendopo perguruannya dengan hati yang tidak karuan. Serasa berat sekali untuk meninggalkannya. Diiringi oleh Panji Parasu yang menemaninya dengan setia, Kameswara melanjutkan perjalanan menuju Palwasambu. Ketika petang telah cukup lama terlampaui, akhirnya Kameswara mulai memasuki gerbang Palwasambu. Hati Kameswara bagaikan semakin teriris manakala menemukan keadaan perguruan Palwasambu yang tidak ada bedanya dengan Pesanggaran. Sepi sekali. Tidak ada orang yang masih tertinggal di tempat ini. Semuanya telah pergi mengungsi. Kemana mereka mengungsi? Itulah yang menjadi tanda tanya di dalam hatiku sekarang. Tentu semakin menjauhi arah Semenanjung Sembulungan yang menjadi pusat bencana. Kau benar. Kau tidak ingin memeriksa? Ayo. Dan apa yang ditemui di Palwasambu tidak ada bedanya dengan Pesanggaran. Nampak beberapa rumah yang rusak berantakan akibat ulah Boja Pradata dan Tranggana. Namun Kameswara menjadi sedikit lega karena dia tidak menemukan tulang belulang tengkorak yang menandakan perguruan Palwasambu itu tidak tersentuh kehadiran kabut setan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita menunggu datangnya pagi di sini. Waktu terus bergerak, setapak demi setapak, malam bergerak ke pusatnya. Di langit bintang-bintang bertaburan. Di malam itu, di suatu tempat yang terletak di lereng Gunung Raung sisi barat, di lereng perbukitan yang disebut Merawan atau Kumitir, adalah sebuah perapian yang ditunggui oleh dua orang, sedang seorang lagi sedang tertidur. Mereka adalah Mahisa Branjangan, Kensiwi Naraswari, dan Rahastri Kandi yang menempuh perjalanan pulang dari Kediri menuju Palwasambu. Kakang, bisakah Kakang Mahisa Branjangan membayangkan apa
apakah sebenarnya yang telah terjadi? Semua orang yang kita jumpai hanya bercerita tentang bencana. Bencana, tapi apakah wujud dari bencana itu, Kang? Ya, entahlah Ken Siwi. Aku tidak tahu. Aku mencoba membayangkan, tetapi aku tidak berhasil. Apakah Boja Pradata dan Tranggana itu yang melakukannya? Ya, mungkin. Mungkin Ki Boja Pradata dan Tranggana yang membuat huru-hara. Sebagai pelampiasan dendamnya. Ketika ia merasa merebut kembali perguruan yang pernah terlepas dari tangannya, ia merasa harus mengubar amarah. Akan tetapi sejauh manakah perbuatannya hingga membuat orang menjadi sedemikian ketakutan? Kita tunggu saja kehadiran Paman Kuda Semekar yang sedang mencari berita. Tengah malam ini, sebagaimana dijanjikan, Paman Kuda Semekar akan bersatu kembali dengan kita. Maisa Branjangan melemparkan ranting-ranting kering ke dalam kobaran api. Api yang surut itu kemudian menyala lagi. Pandangan Ken Siwi Naraswari tertuju pada lidah api yang menjilat-jilat. Sedangkan Maisa Branjangan menghela napas panjang ketika melirik kepada anak gadisnya yang tergolek tidur keletihan. Ada rasa iba menyusup dalam hatinya manakala mengingat nasib buruk dan mengerikan yang dialami oleh Rahastri Kandi. Sebagai seorang ayah, terlampau sulit bagi Maisa Branjangan untuk menerima dengan ikhlas nasib buruk anaknya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.